Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas atau mengenang sejarah cerita dongeng orang-orang soleh, dongeng wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dongeng cerita-cerita lama yang tujuan saya adalah agar mengenang kita masa-masa terdahulu, masa-masa kita kumpul dengan para wali, masa-masa kita hidup berbahagia, mengalami senyumnya mereka, cara duduk mereka, cara mereka berkisah bercerita, cara mereka menjadikan keluarganya sakinah, cara halusnya dakwah mereka, bagaimana mereka caranya berdakwah. Dulu itu cerita-cerita dongeng-dongeng para wali, cerita-ceritanya para wali itu sama orang-orang dulu itu dibukukan. Dibukukan satu buku, nanti dibuat cerita buat anaknya, buat santrinya. Maka salah satu yang menarik di Masjid Ar-Riyadh, Pasar Kliwon, Solo, itu zaman hidupnya almarhum Syaikhi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Itu setiap hari itu ada pengajian. Pengajian sudah dijadwal, ada yang memang hari-hari tertentu itu membaca hadis, hari-hari tertentu itu membaca tafsir, sehingga hadis atau tafsir kalau khatam ganti lagi tafsir yang lain, hadis yang lain. Terus yang hari Rabu itu mesti yang dibaca tuh karya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Itu Ihya juga begitu, baca kitab Ihya itu khatam, diulangi lagi dari juz pertama, dibaca 1 tahun 2 tahun khatam, diulang lagi, terus begitu. Dan nanti setiap hari Khamis sore habis asar itu mesti Habib Anis itu membawakan cerita-cerita lama, cerita-cerita dulu, cerita-ceritanya zaman Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cerita-cerita zaman kehidupan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan lain sebagainya. Maka masih teringat saya ketika waktu itu ditugasi membaca qasidah yang bunyinya begini. Ayyamana fi himah babi, ayyamana fi himah babi nazil ya sidi, aini tashuf الوجوه radiyah, laili wa subhi
wa fajri wal asil ya siti murtah wastal jinanil aliyah ayyamana fi mahbabi. Saya teringat detik-detik saya berkumpul bersama di satu tempat atau di majelis taklim atau di pondok pesantren. Waktu dulu saya masih kecil, bersama-sama kumpul para ulama, para habaib, para kiai di pondok pesantren. Aini tasyuf al-wujuh ar-radiyah. Saya itu sangat bahagia. Karena apa? Karena wajah saya ini bisa memandang wajah-wajah yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat mukanya, lihat cara duduknya, lihat cara berdirinya, cara menghormat tamu, cara menyenangkan keluarga, itu penuh dengan keajaiban, penuh dengan keindahan. Jadi memandang itu kadang-kadang, menurut saya ya memandang wajahnya orang soleh itu begitu lihat senyumnya itu langsung sumpek-sumpek hilang. Lain dengan lihat wajahnya orang yang keturunan anak setan. Begitu lihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata wong iki meneh ngimpi apa aku mambengi. Ayyamina fi mahbabi nazil aini tasyuf alwujuhir radiyah. Maka laili wa subhi wa fajri wal asil murtah wa astal jinanil aliyah. Baik malam, baik siang, baik pagi, baik sore, selama aku bisa duduk dengan mereka, selama aku bisa menyertai mereka, selama aku bisa minum bersama mereka, murtah, saya tenang. Wastal jinanil aliyah, seperti saya berada di tengah-tengah taman surga. Nah, ini yang hilang di zaman sekarang ini. Ini yang hilang zaman akhir ini. Orang sudah tidak bisa merasakan nikmatnya duduk dengan orang-orang soleh. Semoga kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberi kesempatan untuk bisa duduk dengan orang-orang soleh. Allahumma amin. Itu memang wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan dalam doanya tuh, Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil Islam, wa tawaffana muslimin, wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, ketika kami nanti mati, akhirilah usia kami dengan Islam, akhirilah usia kami dengan iman, tapi sebelum saya mati ya Allah, sebelum saya meninggal ya Allah, tolong temukan saya ini dengan orang-orang soleh. Wa alhiqni bisolihin atau wa alhiqna bisolihin. Agar supaya kita diberi rezeki oleh Allah, merasakan nikmatnya duduk dengan orang soleh. Merasakan mata kita memandang wajahnya orang soleh. Karena sesungguhnya duduk dengan orang-orang soleh itu adalah sebenarnya duduk di taman-taman surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini akan cerita karena ceritanya ini sangat panjang ya. Namanya cerita itu, dongeng itu kalau diceritakan ya panjang. Tapi apalah artinya sebuah cerita kalau tidak ketemu sumbernya dari mana ya. Nah, maka cerita-cerita dongeng-dongeng yang aneh-aneh itu kami berusaha kepingin anak-anak saya, kepingin orang-orang yang belajar sama saya biar tahu, oh ini dari kitab ini, oh ini cerita dongeng berasal dari sini. Nah,
agar cerita kamu itu musalsal, cerita kamu itu menarik, cerita kamu itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi penerus kamu sekalian. Insya Allah, Allahumma amin.